pagi. Esther sehat? Sehat, Bapak. Oke, siap untuk ini mengajar di kelas ya? Siap, Pak. Nah, sebelum itu ketemu ini observasi dulu ya. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan dan sekitar 15 menit saja. 15 menit saja untuk Ibu bisa lihat persiapan yang Ibu sudah buat. Tujuan pembelajaran saya hari ini untuk pemahaman konsep mengidentifikasi tujuan sifat. pembelajaran Tujuan pembelajaran ya, baca ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakter dari bahan limbah lunak. Mampu mengidentifikasi sifat dan karakter dari bahan limbah lunak. Dan karakter dari bahan limbah lunak. Dan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu Esther capai itu apa-apa saja. Artinya Ibu Esther ingin mencapai tujuan itu, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa-apa saja. Yang dicapai itu kemampuan pemahaman materi dari siswa Ya. Materi dari siswa, gaya belajar dari siswa, gaya belajar siswa, dan keaktifan siswa dalam siswa. Kemudian ada lagi kok misalkan pembelajaran berdiferensiasi siswa ya, melakukan pembelajaran diferensiasi atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembentukan kelompok. Ya, pembentukan kelompok dalam mengerjakan SKPD. Gerakan kelompok aktif. Ya, aktif. Kelompok aktif. Apalagi yang ingin dicapai di dalam area ini? Di dalam rancangan modul itu atau RPT, Itu kemampuan langkah-langkah pembelajaran itu yang ingin dicapai. Untuk sementara ini dulu kok area pengembangan. Oke, yang berikut strategi yang Ibu persiapkan. Strategi apa untuk mencapai tujuan itu, tujuan yang Ibu harapkan. Strateginya bagaimana siswa bisa tetap menangkap materi. Bisa cepat ya. Cepat menangkap materi. Oke, ada lagi? Mampu menjawab pertanyaan. Mampu menjawab pertanyaan. Ada strategi itu ada 3 ya, inti, pendahuluan, penutup. Itu ada semua. Ada. Pendahuluan itu pertanyaan. Penutup itu. Ya, ada 3. Pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam pendahuluan ada strategi yang dipersiapkan, kemudian inti juga dalam proses, dan juga ada assessment apa yang dipakai. Kita lihat itu. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya. Formatif dan sumatif. Ya.
Oke, baik Ibu Esther, sebentar kita akan ada di kelas dan kita akan lihat sama-sama untuk Ibu Esther mengajar, dan saya akan memperhatikan tujuan pembelajaran yang Ibu Esther ingin capai dan juga area pengembangan dan juga strategi yang sudah direncanakan. Itu begitu kata Ibu Esther. Oke, baik. Makasih Ibu Esther. Sukses. Tiga orang dari sebentar ke kelas tulis kasih ya. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah kalian dari pagi datang makan atau tidak? Makan. Mandi atau tidak? Mandi. Jadi kalau mandi makan berarti hari ini semangat atau tidak? Semangat. Ya, sebelum kita mulai dengan kita punya pembelajaran prakarya hari ini, semua boleh berdiri dulu. Harap-harap berdiri. Kita akan yel-yel sama-sama tentang yel-yel prakarya. Satu orang yang disini kita keluarkan.
Di sini kalian perhatikan di sini apa yang ibu pegang? Tentara. Kalau buku itu lebih dari berapa? Lebih dari 1 lembar. Nah, di sini semua perhatikan. Ketika ibu putar ini kertas dari apa? Sudah dari apa? Sampah. Nah, ketika ibu buang di dalam kotak sampah itu dari apa? Jadi sampah. Selain sampah ada yang daun kotoran. Jadi di sini ibu pegang sesuatu apa ini? Kotak pensil. Nah, dari kertas yang tadi ibu ambil bisa menghasilkan yang ini. Nah, dari kertas ini yang sudah tidak dipakai lagi, kertas yang sudah tidak dipakai lagi, kita bisa buat menjadi benda seperti ini. Yang tadi ibu sudah buang kertas di dalam kotak sampah itu, yang tadi ada yang sebut apa? Sampah. Ada lagi sebut sampah atau kotoran itu kata lainnya adalah limbah. Nah, di sini hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran tentang kerajinan bahan dari limbah apa? Semua perhatikan lagi. Ya, di situ ada gambar yang ada di slide. Nah, di situ ada apa? Botol, ada botol, ada deterjen, tempat sampah, tidak. Itu semua dari bahan apa? Lunak. Terus selain bahan lunak apa lagi? Selain bahan lunak, bahan apa lagi? Dari benda-benda yang ada di situ bisa itu dikatakan apa? Dari benda yang kalian kasih botol, sampah. Ya, ada yang sebut dari kelompok 2 bilang sampah. Nah, sampah itu tidak bisa kita pakai lagi ya. Nah, dari sampah itu kita anggap benda itu tidak berfungsi lagi. Nah, tidak berfungsi berarti tidak bisa terpakai. Tapi kita punya pelajaran hari ini benda itu bisa. Benda yang dikatakan sampah, kotoran bisa dipakai lagi. Sebelum kita masuk dalam kita pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya itu sudah yang pertama mengenal konsep, mengidentifikasi sifat-sifat dan karakter dari bahan limbah lunak. Terus keterampilannya membedakan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. Hari ini pembelajaran kita punya tujuan ada satu, dan di situ ada pemahaman konsep dan juga keterampilan proses. Bagaimana kalian menguasai tujuan pembelajaran hari ini? Nah, di sini ada pembelajaran yang harus kita pelajari. Yang pertama, nah tadi ada yang sudah sebut sampah, ada yang sudah sebut kotoran. Nah, sampah dan kotoran itu kata lainnya adalah limbah. Nah, di situ ada pengertian dari limbah. Nah, limbah adalah sesuatu bahan yang terbuang dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses alam yang memiliki
adalah pengertian dari sampah. Bisa paham? Nah, di situ ada 4 gambar. Gambar pertama itu gambar orang yang tidak bisa dipakai. Yang kedua ada kulit dari bungkusan makanan ringan. Di situ seperti ada mie instan, ada mie gelas, terus ada minuman seperti ABC Mocha, ada sop dan lain-lain. Yang ketiga itu ada gambar dari kulit jagung yang masih muda. Terus gambar yang keempat itu adalah rambut kelapa. Sudah kita buka kelapa dia punya kulit yang paling pertama itu. Ya, yang namanya kelapa. Yang berikut. Nah, di sini kerajinan bangunan ini ada wujudnya. Jadi kerajinan bangunan itu memiliki 3 wujud. Yang pertama ada limbah gas, ada cair, ada juga padat. Nah, di sini kalian perhatikan gambar di situ itu ada apa? Mobil. Selain mobil apa lagi? Pagar. Selain pagar apa lagi? Selain pintu gerbang apa lagi? Asap. Asap itu dari apa itu? Dari mobil, dari motor. Nah, asap itu berupa namanya gas. Nah, gas contohnya seperti gas, ada asap dari motor, asap dari mobil. Contohnya kamu masak di rumah, terus pakai tungku dan taruh kayu banyak-banyak, kamu tidak kasih menyala api, maka ada timbul asap. Nah, kapan kamu kasih hidup itu api dulu, baru api bisa menyala. Nah, asapnya semakin berkurang. Nah, berdasarkan wujudnya, limbah itu terdiri atas 3. Nah, yang kita tahu yang pertama itu adalah limbah gas. Limbah gas itu berupa asap. Bisa paham? Bisa. Selain asap, yang berikut ada limbah cair. Nah, limbah cair itu limbah yang berbentuk cairan. Nah, di situ contohnya limbah cair itu air cucian. Nah, air cucian itu ketika kamu sudah cuci kalian punya pakaian, maka airnya itu pasti kamu buang ya. Yang berikut ada air hujan. Terus ada apa lagi? Minyak goreng yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu adalah contoh dari limbah cair. Benda yang berupa cair, bukan padat, bukan gas. Bisa paham sampai di sini? Yang ketiga adalah limbah padat. Nah, limbah padat kita kalian sudah tahu tadi yang kalian sebut botol, sebut kertas, ada plastik, ada pakaian yang sudah tidak bisa dipakai. Itu ada 3 wujud dari limbah. Yang berikut, berdasarkan senyawanya limbah terbagi lagi atas 2. Yang pertama apa? Limbah organik. Limbah organik ini limbah yang mudah terurai dan mudah membusuk. Coba kalian perhatikan gambarnya yang di samping itu ada apa? Bekas sayur-sayuran, bekas makanan sisa, bekas diri binatang. Nah, itu adalah limbah organik, berarti limbah yang semuanya itu dari alam. Sayur itu kan tumbuhnya kita tanam di tanah. Terus sayur-sayuran, selain sayur ada kotoran
kalian harus pahami itu, dia mudah, dia cepat terurai. Cepat terurai itu artinya lama kelamaan dia akan hilang. Contohnya seperti sayur yang sudah rusak, kalau simpan berhari-hari, lama-lama dia membusuk dan dia menjadi abu. Kotoran binatang juga sama, lama-lama dia membusuk dan menjadi abu. Yang kedua, limbah anorganik. Nah, limbah anorganik itu adalah limbah yang tidak bisa terurai. Tidak bisa terurai itu meskipun 100 tahun, kalau dia botol kaca, dia akan tetap menjadi botol kaca. Tidak bisa terurai. Contohnya seperti botol plastik. Kalian simpan di rumah sampai 100 tahun, dia akan tetap menjadi plastik. Dia tidak akan membusuk dan tidak akan terurai. Bisa paham? Ya, jadi berdasarkan senyawanya limbah terbagi atas dua jenis, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yang mudah membusuk dan dapat terurai, sedangkan limbah anorganik tidak mudah membusuk dan tidak dapat terurai. Kita paham sampai di sini. Di sini juga pembelajaran kita tentang karakteristik, ya. Di sini jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, itu terbagi atas dua, limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Perhatikan di slide. Yang pertama, limbah lunak organik. Nah, di situ ada yang pertama, gambar pertama apa itu? Yang kedua, contoh lain lagi seperti daun-daun yang sudah kering, kulit buah, terus ada sayuran, terus ada bahkan tumbuhan seperti kulit kayu. Itu benda-benda yang lunak. Benda-benda yang lunak artinya dia lembut, mudah dibentuk. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, kertas. Kertas ini kita mau lipat seperti apa saja bisa jadi. Mau buat dia seperti menjadi bulat bisa. Mau buat dia lipat menjadi dua bagian bisa. Bisa menjadi pesawat yang mainan anak-anak yang kalian bisa pakai untuk lipat. Nah, itu mudah dibentuk, berarti dia lembut, mudah dibentuk. Bisa paham? Contoh yang ada di slide itu adalah contoh dari bahan-bahan yang kita ambil dari alam. Nah, contohnya seperti kulit jagung. Jagung kita tanam di tanah atau di alam. Terus pisang. Terus ada jerami atau rumput-rumput. Terus ada kulit bawang, ada pelepah pisang. Nah, itu semua kita ambil dari alam. Yang berikut ada limbah anorganik. Nah, limbah anorganik tadi itu limbah yang dari mana? Ada yang bisa jawab? Limbah dari mana? Limbah anorganik itu limbah dari limbah dari
pabrik. Contohnya kalian perhatikan di gambar. Ada limbah kantong kemasan. Nah, contohnya kantong Absenota, Masako, apalagi susu bengko, apalagi minuman. Nah, itu kemasannya dibuat di pabrik. Bisa paham? Yang kedua ada botol gelas minuman. Nah, itu ada botol kaca, botol plastik. Nah, itu juga dibuat di pabrik. Limbah styrofoam itu juga dari pabrik. Terus limbah kantong plastik itu juga dibuat dari pabrik. Limbah kotak minuman seperti kotak minuman susu Milo, susu Mir, susu Bengko. Nah, itu semua dari pabrik. Kita masuk lagi dalam contoh kerajinan lumba-lumba. Di situ ada gambar tempat pensil. Nah, tempat pensil ini bahan dasarnya itu dari alam ya. Nah, tempat pensil kita lihat itu dari serbuk-serbuk tali kalung ya, yang dibentuk menjadi kotak pensil. Gambar kedua ada bunga. Itu dari apa? Ada yang tahu? Itu dari kulit jagung ya. Ada yang dari kulit jagung. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yang ketiga, gambar ketiga, ada sendal, ada tas. Itu bisa juga dari kulit kayu. Gambar keempat, apa itu? Biru. Kue dari apa? Pasti tahu, karena di sini semua punya orang tua pasti tahu buat ikan. Jadi pasti semua tahu bahan dasarnya dari daun lontar. Gambar kelima, piring rotan. Bahan dasarnya adalah lidi atau rotan. Yang berikut ada sofa. Nah, bahan dasarnya dari apa? Kulit kayu. Selain kulit kayu apa? Selain lidi apa? Rotan. Sampai sini bisa paham ya? Bisa? Bisa. Di sini lagi ada contoh kerajinan limbah organik. Itu ada apa? Bunga. Nah, bahan dasarnya adalah plastik. Yang kedua, bingkai botol. Terbuat dari apa? Kayu. Terus yang keempat, bunga. Bunga dari apa itu? Plastik apa itu? Itu plastik dari bungkusan buah-buahan, contohnya buah apel, buah jambu. Itu untuk isi satu buah, contohnya buah apel, satu buah apel, biasanya plastiknya seperti itu. Bisa dibuat dari buah. Yang berikut ada gambar keempat, apa itu? Dibuat dari apa itu? Plastik, contohnya seperti beli kopi bisa, ABC Mocha, Nescafe dan lain-lain. Dari sini bisa paham? Bisa. Ada yang mau bertanya? Bisa. Lanjut. Ya. Sebelum lanjut kita lihat dulu semua biar supaya ekspresinya gimana. Ya, itu yang sini lihat. Lebu prakarya. Yes. Ya,
dapat satu lembar dan kerja masing-masing sesuai pemahaman kalian. Sebelum Ibu kasih LKPD, Ibu jelaskan cara pengisian LKPD. Dan di situ ada perintah yang akan kalian baca. Nah, perintah di situ menjodohkan kalimat dengan gambar. Jadi di situ kalian lihat kalimatnya yang cocok dengan gambar bagian mana. Nah, di situ kalian tarik garis atau tarik anak panah untuk menjodohkan kalimat tersebut. Jadi Ibu bagi di kelompok satu orang satu. Di situ ada nama dan kelas. Jadi nanti isi nama lengkap dan juga kelas.
prakarya LKPD Kelompok. Yes.
Kelompok satu atau kelompok APR. Yang dipresentasikan adalah SKPD kelompok. Membaca waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok satu. Gambar kerajinan limbah lunak kotak susu jenis limbah alam lunak. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak mengisi tisu. Gambar kerajinan limbah lunak bunga jenis limbah batang. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak menghiasi. Gambar kerajinan limbah lunak tempat pensil jenis limbah alam lunak. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak mengisi pensil. Gambar kerajinan limbah lunak tas pensil jenis limbah buatan. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak mengisi buku atau buku. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Berdiri yang baik, yang jelas ataupun di depan saya. Tepu prakarya yes. Ini langsung sekarang penjelasannya ulang. Tepu prakarya muka juga. Yang di belakang dong, di depan sini 3 orang. Ya. Mulai sudah, pokoknya semua ekspresi harus dikeluarkan. Kalau bergoyang silakan. Tepu prakarya yes. Ya, kita berikan aplaus. Yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 pokoknya lebih semangat dari kelompok yang lain. Siap-siap kelompok 2. Silakan presentasi. Gambar kerajinan limbah lunak. Kotak susu jenis limbah alam. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak untuk menandai susu. Buah, bunga, jenis limbah buatan atau limbah buatan atau sabun. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak untuk menjadi rumah atau susunan. 3. Tempat pensil jenis limbah alam. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak untuk menjadi pensil atau pensil. 4. Tas penteng jenis limbah buatan atau baru. Fungsi dari benda kerajinan limbah lunak untuk mengisi buku. Ya, kita berikan aplaus untuk berdiri yang tetap, penuh, supaya mulai dengan pokoknya harus semangat jadi dari kelompok 4, kelompok 4. Mulai sudah. Tepu prakarya yes. Ya, silakan dulu. Kelompok
tidak diminta tidak yang di rumah. 3. Tempat kecil dengan tempat bukan alam yang tidak diminta dengan membangun kita berikan aplaus untuk orang yang presentasi tidak didengar, kita berikan aplaus. Ya, serialnya mulai sudah. Ya, pokoknya lebih semangat dari 3 kelompok yang sudah tamat. Ibu kakak ya, yes, yes, yes. Ulang. Ada yang kesimpulan kelompok 1 kesimpulan dari kita punya materi dari awal mulai pembelajaran yang ada di slide dan juga LKPD ada yang disimpulkan. Kesimpulannya materi kita tentang kerajinan limbah lunak apa yang kalian tangkap dari yang tadi dijelaskan dan kalian menyadari. Kelompok 1, silakan berbicara. Niatkan kalian pelajari dari awal sampai mengerjakan yang materi apa yang kalian pahami. Yang menjawab hadir supaya suaranya itu keluar. Kelompok 2 dan kelompok sampai kelompok 4 bersiap tadi. Kalian punya kesimpulan. Kelompok 4 yang mau menjawab, ya. Kesimpulannya apa yang tadi kalian pelajari? Plastik, tempat kecil, ya. Itu termasuk apa ya? Yang
tadi kalian sebut benda-benda tersebut termasuk apa? Termasuk limbah lunak. Itu adalah contoh kerajinan dari limbah lunak. Kelompok 3, kesimpulan kalian dari pembelajaran kita tadi. Selain tadi yang presentasi, yang tadi presentasi sudah bicara, sekarang yang lain yang berbicara. Jadi satu orang menyimpulkan yang tadi kalian sudah pelajari. Kalau kelompok 3 masih berpikir kelompok 1 dan kelompok 2. Yang masih berpikir, mari kita sama-sama untuk menyimpulkan tidak pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini yang tadi menjelaskan tentang limbah lunak itu ada jenis-jenis limbah lunak. Nah, jenis-jenis limbah lunak itu tadi apa-apa saja yang botol bekas. Jenis limbah lunak yang tadi ibu sebut ada 2 jenis. Limbah lunak apa dan apa? Buatan atau kata lainnya apa? Pabrik. Selain pabrik apa? Lunak. Selain lunak apa lagi? Alam. Buatan. Kata lain dari limbah buatan tadi itu apa? Organik. Limbah organik dan organik, ya itu dua jenis limbah, anorganik dan juga organik. Terus ada 3 senyawa wujud dari limbah. Itu adalah apa? Limbah cair, limbah udara padat, limbah padat, tidak ada limbah hujan. Itu contohnya. Sedangkan yang punya wujudnya ada 3, limbah cair dan juga padat. Contoh kerajinan dari limbah lunak alam yang tadi kalian sebut itu ada di slide, ada gambar. Misalnya seperti apa? Limbah lunak alam. Limbah lunak alam atau calon organik. Lontar, limbah lunak alam bukan limbah lunak buatan. Limbah pisang, kulit jagung, batang jerami. Nah, untuk limbah yang 2 orang kenapa? Yang berikut, limbah lunak anorganik atau yang dibuat di pabrik. Contoh kerajinannya dari apa? Ya, ya, kantong kemasan itu buat dari apa? Dari bunga, tas, dari apa lagi? Dari apa lagi? Botol bekas bisa jadi pot bunga. Kantong plastik bisa buat jadi bunga. Terus apa lagi?
Terus kantong plastik jadi apa? Deterjen bisa jadi apa? Sampai sini bisa paham? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita bangun yang satu kali. Dia cepat terurai itu artinya lama kelamaan dia akan hilang. Contohnya seperti sayur yang sudah rusak, kalau simpan berhari-hari lama-lama dia membusuk dan dia menjadi abu. Kotoran binatang juga sama, lama-lama dia membusuk dan menjadi abu. Yang kedua, limbah anorganik. Nah, limbah anorganik itu adalah limbah yang tidak bisa terurai. Tidak bisa terurai itu meskipun 100 tahun, kalau dia botol kaca dia akan tetap menjadi botol kaca. Tidak bisa terurai. Contohnya seperti botol plastik. Kalian simpan di rumah sampai 100 tahun, dia akan tetap menjadi plastik. Dia tidak akan membusuk dan tidak akan terurai. Bisa paham? Ya, jadi berdasarkan senyawanya limbah terbagi atas dua jenis, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik dia mudah membusuk dan dapat terurai, sedangkan limbah anorganik tidak mudah membusuk dan tidak dapat terurai. Kita paham sampai di sini? Nah, di sini juga pembelajaran kita tentang karakteristik ya. Di sini jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, itu terbagi atas dua, limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Perhatikan di slide. Yang pertama limbah lunak organik. Nah, di situ ada yang pertama, gambar pertama apa itu? Yang kedua, contoh lain lagi seperti daun-daun yang sudah kering, kulit buah, terus ada sayuran, terus ada bahkan tumbuhan seperti kulit kayu. Itu benda-benda yang lunak. Benda-benda yang lunak artinya dia lembut, mudah dibentuk. Contohnya seperti yang tadi aku bilang, kertas. Kertas ini kita mau lipat seperti apa saja bisa jadi. Mau buat dia seperti menjadi bulat bisa. Mau buat dia lipat menjadi dua bagian bisa. Bisa menjadi pesawat yang mainan anak-anak yang kalian bisa pakai untuk lipat. Nah, itu mudah dibentuk, berarti dia lembut, mudah dibentuk. Bisa paham? Contoh yang ada di slide itu adalah contoh dari bahan-bahan yang kita ambil dari alam. Nah, contohnya seperti kulit jagung. Jagung kita tanam di tanah atau di alam. Pisang, terus ada jerami atau rumput-rumput, terus ada kulit bawang, ada pelepah pisang. Nah, itu semua kita ambil dari alam. Yang berikut ada limbah anorganik. Nah, limbah anorganik tadi itu limbah yang dari mana? Ada yang bisa jawab? Limbah dari mana? Limbah anorganik limbah dari
Kedua dari limbah yang terbuat dari pabrik. Kalau limbah organik berarti limbah yang kita ambil dari alam. Harus paham ya. Jadi limbah anorganik adalah limbah yang semuanya itu dari pabrik. Contohnya kalian perhatikan di gambar. Ada limbah kantong kemasan. Nah contohnya kantong Abusemoka, Masako, apalagi susu bengko, apalagi minuman. Nah itu kemasannya dibuat di pabrik. Bisa paham? Yang kedua ada botol gelas minuman. Nah itu ada botol kaca, botol plastik. Nah itu juga dibuat di pabrik. Limbah styrofoam itu juga dari pabrik. Terus limbah kantong plastik itu juga dibuat dari pabrik. Limbah kotak minuman seperti kotak minuman susu Milo, susu Mir, susu Bengko. Nah itu semua dari pabrik. Kita masuk lagi dalam contoh kerajinan limbah lunak. Di situ ada gambar tempat pensil. Nah tempat pensil ini bahan dasarnya itu dari alam ya. Nah tempat pensil kita lihat itu dari serbuk-serbuk tali karung ya, yang dibentuk menjadi kotak pensil. Gambar kedua ada bunga. Itu dari materi yang sudah sampai. Nah, di sini ada LKPD mandiri atau LKPD individu dan juga ada LKPD kelompok. Nah, LKPD individu ini nanti kalian kerja per orang. Satu orang nanti dapat satu lembar dan kerja masing-masing sesuai pemahaman kalian. Sebelum ibu kasih LKPD ibu jelaskan cara penyusunan LKPD. Dan di situ ada perintah yang akan kalian baca. Nah, perintah di situ menjodohkan kalimat dengan gambar. Jadi di situ kalian lihat kalimatnya yang cocok dengan gambar bagian mana. Nah, di situ kalian tarik garis atau tarik anak panah untuk menjodohkan kalimat tersebut. Jadi ibu bagi di kelompok satu orang satu. Di situ ada nama dan kelas. Jadi nanti isi nama lengkap dan juga kelas.
Di atas itu ada nama kelompok, jadi tulis kelompok 1 nama siapa-siapa. Itu ada nama siswa yang naik. Diskusinya jangan terlalu juga. Itu ada nama kelompok. Kami mengerjakan LKPD. Selesai mengerjakan ada presentasi. Jadi nanti tiap kelompok presentasi LKPD kelompok. Setelah selesai mengisi LKPD individu, diserahkan kerja LKPD kelompok.
kemarin sudah habis lakukan observasi Iya, sudah Pak. observasi kelas, jadi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya. Siap. Oke, baik. Dari tujuan Ibu Esther, yaitu mengidentifikasi sifat dan karakteristik dari bahan lunak, dan ada area pengembangan yang hendak dicapai, dan kemudian ada strategi yang Ibu persiapan, dan ada catatan khusus dari saya selaku pengamat itu menyangkut dengan praobservasi itu nanti dalam pembelajaran metode yang Ibu pakai discovery learning itu discovery, yaitu langkah-langkahnya itu ada pemberian rangsangan, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data, ada pengolahan data dan pembuktian, kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu langkah-langkah dari discovery learning yang Ibu pakai sebagai metode pembelajaran. Nah, area observasi yang dilakukan Ibu sudah lakukan di kelas, aspek dan strategi pengembangan. Yang pendahuluan itu ada salam pembuka, itu terpantau dan terlaksana dengan baik. Kemudian siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, kemudian memeriksa kehadiran siswa. Ya, memeriksa kehadiran siswa itu juga terpantau dan terlaksana dengan baik. Tetapi yang di dalam rancangan atau pembelajaran FUP atau modul yang Ibu buat ini memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. Nah, memeriksa kehadiran siswa ini memang sudah benar, tapi sikap disiplinnya ini yang belum terpantau atau belum terlaksana. Jadi kalau saya boleh usul, dalam setelah absen itu ada anak-anak absen habis, ada yang sakit apa, itu kita harus kasih tahu mereka tentang sikap disiplin untuk datang sekolah. Kemudian menyampaikan materi terpantau terlaksana dengan baik, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga terlaksana dengan baik. Yang berikut lagi masuk pada inti. Nah, inti ini kelompok sudah terbentuk atau kelompok diskusi itu sudah terbentuk, kemudian media yang digunakan itu ada gambar dalam LKPD mandiri maupun kelompok, kemudian tayangan materi dalam Google Slide, Google Slide terpantau dengan baik, kemudian metode diskusi dan presentasi. Nah, itu terpantau sudah baik. Kemudian pada bagian penutup ada refleksi dan evaluasi, tetapi di dalam ada post-test. Nah, itu kalau ada post-test berarti harus ada pretest. Ya, jadi kalau awal ada pretest, akhirnya harus ada post-test. Nah, nanti dalam modul itu lebih diperhatikan lagi agar mengikuti langkah-langkah yang ada dalam modul itu dan mempersiapkannya. Kemudian menginformasikan rencana kegiatan pertemuan selanjutnya itu belum terpantau atau belum terlaksana. Kemudian refleksi guru dan peserta menyimpulkan hasil belajar. Kemudian yang terakhir itu berdoa.
pembelajaran itu sudah dapat yang ibu harapkan atau belum? Yang menurut saya sudah Sudah. dapat yang saya harapkan, siswa Iya. aktif ketika mengerjakan LKPD, ketika presentasi, dan juga fokus memperhatikan pada materi yang saya sampaikan di slide. Oke. Baik. Saya sampaikan sedikit catatan dari pengamatan. Yang pertama, ini catatan tambahan. Ada beberapa catatan. Kalau menggunakan media harus dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan lebih dahulu. Jadi nanti supaya ketika ibu masuk itu medianya sudah bagus, tidak perlu ganti kabel lagi. Itu kan lama di situ. Ya, yang harus dipersiapkan media alat bantu. Media itu kan alat bantu. Misalkan LCD atau speaker atau materi. Kemudian dalam kegiatan inti kalau bisa nanti di penerapan PSI. Baik. Dalam rencana pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu ada penerapan budaya positif. Itu tujuan itu tercipta kenyamanan belajar. Ya, jadi guru itu harus memiliki posisi manajer agar siswa memiliki motivasi. Jadi kalau bisa memodifikasi lingkungan untuk menerapkan dalam pembelajaran sesuai dengan minat murid. Kemudian apa lagi? Baik, mungkin saya tanya lagi, apakah ada hambatan atau tantangan dalam melakukan pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan? Tantangannya mungkin dalam penguasaan kelas, belum sepenuhnya menguasai kelas. Coba. Belum menguasai kelas. Hambatan ada hambatan atau tidak? Dalam mencapai tujuan, kira-kira anak-anak sudah paham tentang bahan lunak atau tidak? Hambatannya mungkin karena siswa belum benar-benar memahami materi yang saya sampaikan. Itu adalah salah satu area pengembangan itu kemampuan siswa dalam menguasai materi. Berarti belum ya, itu hambatan. Nah itu yang nanti ibu tingkatkan dalam rencana tindak lanjut dan pengembangan diri, untuk pengembangan diri. Oke, nanti kira-kira kapan kita mau lakukan pengembangan diri ini? Apakah di September atau Oktober atau November?
kita saling membantu. Kita saling membantu dalam proses belajar biar ibu bisa mendapatkan apa yang ibu harapkan, ya, atau tujuan dari. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu, nanti baru kita diskusi lagi. Baik, terima kasih Ibu Esther, selamat siang, semoga semangat selalu. Terima kasih Bapak sudah mengevaluasi kegiatan saya kemarin. Terima kasih. Oke. 17 menit. Bantu. Media itu kan alat bantu. Misalkan LCD atau speaker atau materi. Kemudian dalam kegiatan inti, kalau bisa nanti diperincikan lebih jelas setiap kegiatan dalam modul. Kemudian lebih, kalau disarankan lebih memperhatikan keaktifan kelompok dalam berdiskusi, kemudian keaktifan siswa, ya, itu harus berlebih diperhatikan. Kemudian dalam kegiatan itu apresiasinya terlalu banyak atau ice breaking, ya. Nanti anak-anak pelajaran prakarya dong hanya ingat ice breaking, dong ingat materi. Jadi jangan, boleh banyak tapi harus beragam, ya, boleh 2 atau 3 tapi jangan lebih dari itu. Jadi anak-anak hanya ingat di situ saja. Kemudian dalam pembelajaran itu ibu tidak menerapkan KSE atau PSE, sosial emosional. Nanti ke depan bisa dipelajari dan dimasukkan, karena itu salah satu ciri dari pembelajaran diferensiasi. Memang pembelajaran diferensiasi sudah dijalankan tapi belum sepenuhnya. Dalam rencana ini juga saya melihat ibu menulis lingkungan kalau tidak salah. Nah, tapi dalam pelaksanaannya tidak melibatkan lingkungan. Nah, ini dalam sarana dan prasarana. Nah, ini ada LKPD, buku prakarya juga kemarin tidak ada kok. Ya. Kemudian ada lingkungan, keterlibatan lingkungan. Jadi ini kalau sudah direncanakan dalam modul harus diterapkan. Jadi kalau saya sarankan dalam mengidentifikasi sifat dari bahan limbah lunak ini atau membedakan karakteristik ini, bisa anak-anak bisa keluar untuk mereka menemukan sendiri yang mana disebut limbah atau sampah, yang mana disebut kulit kayu. Jadi mereka bisa bawa masuk ke dalam kelas, kemudian apa yang harus dihasilkan dari bahan-bahan yang mereka masuk dalam kelas. Nah, itu yang ada beberapa catatan. Yang berikut ada 3 fokus pengembangan di kelas, yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi. Ada yang dipahami itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, dalam konten itu artinya kita mencari tahu, melakukan pemetaan terhadap gaya belajar dari peserta didik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, dalam pemetaan kelompok berdasarkan gaya belajar itu ada diagnostik, biasa asesmen awal. Biasanya itu untuk mengetahui gaya belajar anak itu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang ibu kelompokkan itu apakah sudah sesuai atau belum? Kelompok mana yang kinestetik, kelompok mana yang visual, kelompok mana yang
auditor. Nah itu pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian ada diferensiasi konten itu yang tadi pemetaan. Kemudian proses itu yang proses belajar mengajar, jadi anak-anak lebih aktif bukan guru ya, lebih aktif dari guru. Kemudian ada produk apa yang mereka hasilkan. Kemarin produk itu kan mereka punya hasil diskusi ya. Oke, kemudian ada penerapan PSE untuk mencari tahu emosi mereka saat belajar. Kemudian ada budaya positif. Nah itu ciri-ciri pembelajaran diferensiasi, harus ada budaya positif ya, positif itu melalui keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus disampaikan ketika dalam belajar. Iya, kan kemarin sebuah keyakinan kelas, tetapi anak-anak masih ada yang ribut, ada yang ambil meja sampai bunyi-bunyi. Kemudian yang berikut lagi rencana tindak lanjut. Menurut Ibu rencana tindak lanjut ini ke depan Ibu mau meningkatkan apa? Meningkatkan kreativitas siswa, menerapkan KSE